Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece chapter 1055 yang akan memperlihatkan kelanjutan pertarungan di Wano Kuni. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Era Baru. Sedangkan color split minggu ini adalah poster One Piece Red yang digambar oleh Oda Sensei, yaitu Luffy, Akagami, dan juga Uta. One Piece chapter 1055 dimulai dengan kejadian di ibu kota bunga. Nami, Tama, dan Zeus dan memakannya bersama penduduk Wano lainnya. Sedangkan di luar ibu kota bunga, Momonosuke yang terlilit akar dipukuli oleh Green Bull. Yamato ingin membantunya, tetapi Momonosuke bersikeras bahwa dia akan bebas dari Green Bull. Raizo kemudian menggunakan teknik ninpo, yaitu Maki-Maki no Jutsu, untuk membakar si manusia tumbuhan ini. Green Bull bertindak seolah-olah dia ketakutan dengan serangan Raizo, tetapi dia hanya bercanda. Kemudian ia menggunakan teknik Bokarin, yaitu hutan tahan api, hingga serangan Raizo tidak tembus. Yang ada, Raizo lah yang terkena tusukan di tubuhnya yang dihisap nutrisinya, sama seperti yang dilakukan Green Bull kepada sisa bajak laut Kaido. Kawamatsu mencoba membantunya juga, tetapi tidak peduli berapa banyak cabang dan akar yang dia potong. Mereka tidak pernah berhenti tumbuh. Akhirnya, Green Bull yang menangkap Denjiro, Kawamatsu, dan juga Nekomamushi. Cerita beralih dengan kejadian di ruang rahasia Kozuki Sukiyaki. Kita melihat bahwa sebuah lorong rahasia yang mengarah ke tangga panjang telah dibuka. Sukiyaki dan Robin berjalan menuruni tangga, lalu disusul oleh Law. Robin bertanya kepada Law apakah dia telah berhasil mengikutinya dengan baunya. Law bilang dia bukan hyena. Sukiyaki mengatakan dia tidak pernah memberitahu Kaido dan juga Orochi tentang lorong ini. Tetapi karena salah satu anggota penting dari bajak laut binatang buas adalah Gyojin, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan Poneglyph. Sukiyaki lalu menceritakan kisah Wano Kuni. Sebelum itu, Robin melihat cahaya yang berasal dari lubang di lorong. Robin bertanya apa itu. Sukiyaki mengatakan kepadanya bahwa ada rahasia besar di sana. Lokasi itu rupanya berada di dasar laut Wano, namun mereka bisa ke sana karena ada kaca yang menghalangi air laut. Robin dan lainnya langsung menuju ke sana. Mereka berdua melihat melalui kaca dan terlihat jelas reruntuhan kota kuno di bawah laut yang begitu indah. Sukiyaki menceritakan bahwa reruntuhan itu adalah Wano Kuni yang ada sekitar 800 tahun yang lalu. Berkat air laut, reruntuhannya tetap terjaga dalam kondisi baik. Sukiyaki lalu mengatakan apa yang terjadi pada negeri Wano Kuni kuno itu. Dulunya Wano Kuni adalah negara yang besar, sekitar 3 kali lebih besar daripada Wano Kuni sekarang. Itu terletak di dasar gunung. Kemudian pada titik dalam sejarah, dinding besar yang mengelilingi pulau itu dibangun dan negara itu terkunci. Air hujan mulai menumpuk dan membanjiri seluruh negeri. Setelah itu, air hujan mencapai bagian tertinggi dari dinding, dan air itu mulai jatuh sehingga terciptalah air terjun besar untuk memasuki negeri Wano Kuni. Warga Wano dulunya memutuskan untuk meninggalkan negeri Wano lama dan membangun Wano baru di sekitar pegunungan, yang merupakan Wano Kuni saat ini. Setelah menceritakan itu, Sukiyaki membuka pintu rahasia yang memberikan akses ke ruangan besar di mana Road Poneglyph berada. Lantas Robin mengatakan jika mereka dapat menemukan satu lagi, mereka akan bisa melakukan perjalanan ke Laftel. Sukiyaki mengatakan bahwa ruangan ini berada di perong tinggi di dalam gua di dasar gunung. Dan jauh di bawahnya ada peluton senjata kuno. Namun, Sukiyaki tidak pernah melihat senjatanya, sehingga dia tidak bisa menunjukkan Robin dan Law di mana benda itu. Untuk membawa Pluton keluar, tembok Wano Kuni harus dibongkar. Dengan kata lain,
membuka perbatasan adalah cara menghancurkan dinding pertahanan negeri ini. Dan itu berarti membongkar senjata kuno. Robin bertanya-tanya mengapa Kozuki Oden ingin melakukan sesuatu seperti itu. Sukiyaki lantas mengatakan rahasia ini diceritakan kepada mereka semua yang telah diwariskan kepada setiap shogun dan penerusnya, kecuali Orochi. Sukiyaki tidak tahu apa yang Oden temukan dalam perjalanannya di laut hingga ia ingin melakukan hal itu. Cerita beralih pada pertarungan yang mana Green Bull mengikat Akazaya dan Yamato menggunakan akar, lalu mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun melawan alam. Dan jika Kaido masih menguasai Wano, dia tidak akan datang ke sini. Keberadaan Kaido lah yang menjauhkan musuh dari Wano Kuni. Dan setelah membawa kepala Luffy, ia akan meninggalkan negeri ini. Yamato memberitahu Momonosuke untuk meminta bantuan kepada Luffy karena dia tidak akan kalah melawan pria seperti itu. Momonosuke yang menangis mengatakan bahwa ia akan mengalahkan Green Bull karena kita tidak bisa terus meminta pertolongan Luffy karena ia akan pergi dari negeri ini dan kitalah yang akan melindungi Wano. Green Bull mengejek Momo yang menangis dan mengatakan bahwa dia tidak pernah mengira naga bisa sangat memalukan. Dalam saat putus asa, Momonosuke berhasil menembak bola api yang membakar tubuh Green Bull. Namun serangan itu tidak membuatnya KO. Di saat Green Bull asik bertarung dengan Momonosuke, tiba-tiba petir hitam dapat dilihat dari kejauhan. Green Bull merasa ada sesuatu yang membuatnya begitu ketakutan. Green Bull berkata, "Tunggu, itu haki penakluk. Siapa mereka? Apa? Bajak laut Akagami? Dan mereka sedekat ini?" Lalu diperlihatkan kapal bajak laut Akagami masih di laut dekat Wano Kuni. Beberapa anggotanya meminta Akagami untuk berhenti melakukan itu atau akan banyak orang yang pingsan. Tetapi Akagami memiliki alasan melakukan itu karena ia sadar ada angkatan laut di negeri Wano dan ia berusaha menggertaknya. Dalam sebuah flashback, kita bisa melihat beberapa kenangan Akagami bersama Luffy, lalu Momonosuke, kemudian kelahiran Hiyori, dan kita juga melihat siluet Uta yang merupakan karakter dari One Piece Red. Setelah flashback, kita diperlihatkan Green Bull kembali ke bentuk normal dan mengatakan dia tidak berniat melawan Akagami dan krunya. Setidaknya tidak sekarang. Dan akhirnya memutuskan untuk pergi secepat mungkin. Di ibu kota bunga, kita melihat Brook, Usopp, Chopper, dan Franky masih dalam pesta dengan Hiyori dan juga Toko. Di luar kota, kita melihat bahwa Luffy sedang duduk di tanah bersama Zoro, Sanji, dan Jinbe. Ternyata mereka mengetahui jika Akazaya dan lainnya sedang menghadapi Green Bull. Lalu Jinbe menyinggung kekuatan haki yang kuat berada di dekat Wano. Dan Luffy tahu jika itu adalah Akagami. Dan di akhir chapter, Luffy tersenyum saat kita melihat kapal Akagami di laut Wano Kuni. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.